Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya yakin Bapak Ibu, saudara semua dalam keadaan sangat baik tentunya ya. Karena saya melihat wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang sumringah. Kata orang Jawa, sumringah itu berarti bersuka cita ya. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita masuk minggu kedua dalam seri khotbah cross-check. Cross-check kalau kita terjemahkan dicek ulang ya, cek kembali, cek ulang atau double check. Tapi di sini yang kita cek kembali bukan list barang-barang yang kita akan bawa, atau kita cek kembali mungkin hal-hal yang bersifat data, tapi yang kita mau cek kembali adalah salib Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bagaimana yang pertama sekali kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita ketika kita ikut Tuhan Yesus, ya. Dan berita-berita seperti salib, penyangkalan diri, seringkali jarang dikhotbahkan di gereja, ya. Menjadi topik yang keras ya, menjadi topik yang juga sensitif dalam pengertian makanan keras ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu bahwa seiring pertumbuhan rohani kita, semua dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, kita memerlukan makanan keras. Rasul Paulus mengatakan bahwa ditinjau dari segi usia rohani, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita semua bukan lagi anak-anak rohani atau bayi rohani yang diberikan makanan lembek dan susu saja, tetapi juga kita sudah dalam seiring pertumbuhan rohani kita menjadi bukan anak lagi ya, tapi bertumbuh dari bayi menjadi balita, kemudian dari balita bertumbuh menjadi anak usia sekolah, dan seterusnya. Dan seiring dengan pertumbuhan jasmani tersebut, dari segi usia, dari segi waktu, demikian juga pertumbuhan secara rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua dipanggil untuk bertumbuh, menghasilkan buah, dan tentu saja untuk pertumbuhan tersebut, makanan kita bukan lagi makanan yang lembek ya, tapi makanan yang keras. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, screen saya bisa dilihat ya. Baik, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan ini, pekerjaan apa yang Anda terus lakukan, walaupun itu sulit? Jadi pekerjaan apa yang kita terus lakukan, meskipun itu sulit, ya. Nah, berikut ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa pekerjaan sulit yang tetap dilakukan, meskipun taruhannya nyawa. Ada beberapa gambar yang saya persiapkan. Gambar pertama ini adalah seorang penambang sulfur ya, atau belerang, yang sedang mencungkil belahan atau bongkahan belerang sambil menyiapkan keranjangnya untuk dibawa keluar dari perut gunung berapi Ijen. Ijen ini di Jawa Timur ya. Penambang tersebut bisa membawa sekitar 50 kg beban 1 km ke atas, jadi naik. Jadi dari kawah di bawah, kawah Gunung Ijen, dia cungkil bongkahan sulfur itu, lalu dinaikin di keranjang yang dipikul, lalu naik untuk keluar dari kawah itu, naik 1 km ke atas, kemudian 3 km turun ke bawah untuk sampai ke stasiun timbangan jauh di bawah gunung. Dan setiap penambang tersebut bisa melakukan rata-rata 2 kali pengangkutan, jadi bolak-balik itu paling banyak dua kali satu hari. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan ya, betapa murah ya harga per kilogram belerang tersebut. Itu kalau dirupiahkan itu Rp1.305 per kilogramnya. Jadi kalau dikali satu kali ngangkat
50 kg, 2 kali ngangkat berarti 100 kg, dikalikan per kilogram Rp1.305, kita mendapatkan jumlah 130.500 per hari. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan untuk mendapat upah Rp130.500 per hari, penambang ini harus mempertaruhkan nyawanya. Ya, nah dalam gambar ini kita melihat penambang ini terlihat mengunyah, dia menggigit sialnya untuk membantu mencegah masuknya sulfur dioksida atau hidrogen sulfida ke dalam tubuhnya, jadi berbahaya, ya berbahaya sekali. Nah kemudian di gambar yang kedua ini masih di izin ya. Nah ini adalah gambar kedua, adalah penambang belerang ini mengangkut belerang ke jalan yang sulit ya. Jadi dia dari bawah gunung, dari kawah izin itu dia naik membawa beban minimal 50 kg dan rata-rata bisa 70 kg dan rekornya tuh bisa mengangkat sampai 120 kg. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat gambar ini miris sekali hati kita. Karena rata-rata berat tubuh penambang tersebut itu hanya 55 kg berat tubuhnya. Ya, dan mereka bisa mengangkat minimal 50 kg sampai rekornya itu bisa 120 kg. Ya. Jadi kalau kita perhatikan gambar-gambar ini, hati kita menjadi miris ya melihat begitu besar challenge atau tantangan yang dihadapi demi bisa mempertahankan hidup, bisa makan, minum, dan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, gambar ketiga ini adalah gambar penyelam pasir, ya, untuk menambang pasir. Ini di Kamerun. Di foto ini diambil tahun 2017. Kamerun itu daerah India. Orang ini menyelam untuk mendapat pasir batu bata, jadi pasir kasar di dasar sungai yang tidak dalam, di muara sungai. Di muara sungai dan arusnya itu deras karena menuju laut ya, di daerah Kamerun Timur, India. Nah, pekerjaan ini brutal dan berbahaya, dan para penambang ini menyelam di sekitar air surut, dan bahayanya adalah kematian terjadi secara berkala, ya, karena pasir yang masuk ke telinga, dan juga kadang-kadang di dasar sungai, muara sungai itu ada lubang besar yang bisa mengisap mereka, atau mereka bisa terlempar dan menghantam kapal ketika muncul terlalu cepat ke permukaan air dan kepalanya membentur lambung kapal, kemudian bisa tenggelam karena hanyut oleh air pasang yang deras, atau ular berbisa yang keluar dari semak belukar yang mengambang di air, bisa juga disengat ikan pari berbahaya ekornya ya. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat gambar-gambar ini, ya betapa miris hati kita. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian tidak melakukan pekerjaan, tentu saja tidak melakukan pekerjaan seperti itu ya, tidak ada di antara kita melakukan pekerjaan seperti itu. Tapi hari-hari ini dengan pandemi, pekerjaan yang kita lakukan ya tidak jauh dari Zoom, tidak jauh dari balas chat, tidak jauh dari balas email, dan pekerjaan yang menumpuk. Nah, ini juga menimbulkan beban psikis atau beban psikologis. Ya, katanya pekerjaan yang terberat di bumi ini juga menjadi ibu rumah tangga. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara di situ melihat gambarnya, ibu rumah tangga yang mengasuh anak, yang mengurus rumah tangga, dikatakan di situ seorang ibu rumah tangga job description-nya, rincian tugasnya menjadi ibu, menjadi istri, menjadi guru bagi anak-anaknya, menjadi yang membersihkan rumah tangga, memasak, menyetir mobil, ya, menjadi semacam PRT, kemudian menjadi supervisor, mengawasi keluarganya, dan juga menjadi security, menjaga keamanan keluarga dan anak-anaknya. Di situ ada mother's job description, dikatakan menjadi supir, menjadi pembantu, menjadi chef ya, juru masak, menjadi yang melakukan laundry, nyuci, nyetrika, menjadi banker, meminjamkan uang dan tidak berharap dikembalikan,
ya, lalu menjadi perawat kalau ada yang sakit, lalu menjadi wasit kalau anak-anaknya bertengkar, dan kompensasinya tidak ada bayaran, tapi yang mereka dapatkan adalah kasih dan banyak pelukan dan ciuman. Jadi harusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama saudara-saudari yang masih memiliki orang tua, ya hormatilah orang tua kita di dalam Tuhan ya, terutama ibu kita. Untuk melahirkan kita, taruhannya nyawa, ya, dan bagaimana membesarkan dari bayi sampai kemudian saudara-saudari bisa besar seperti sekarang ini. Jadi ibu atau mama harus kita hormati. Nah, saya memperlihatkan gambar-gambar tadi dalam hubungannya dalam minggu kedua seri khotbah cross check ini, hard truth ya, kebenaran yang sulit atau kebenaran yang keras ya, makanan yang keras ya. Settingnya diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 9 dan seterusnya. Kita tahu bahwa ketika Tuhan melayani di sekitar daerah Galilea, dia memberi makan banyak orang, 5.000 orang, ya, karena waktu dia mengajar hari sudah menjelang malam, dan dia bertanya kepada Filipus muridnya, di mana ya kita mau beli roti untuk orang sebanyak ini? Lalu Filipus menjawab, 200 dinar pun kalau dibelikan ini nggak cukup sebanyak ini, karena waktu itu diperkirakan 5.000 laki-laki saja. Jadi 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak kecil yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus pada waktu itu. Lalu tidak mungkin. Jadi selain jaraknya jauh untuk membeli roti itu, dan juga 200 dinar itu banyak ya Bapak Ibu. Selain jaraknya jauh, biayanya banyak, dan kalaupun bisa dibeli roti, hanya dapat sebagian kecil saja. Ya, jika dibagikan ke hanya 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak kecil. Tetapi kemudian di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Ya, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Salah satu murid Tuhan Yesus menjawab seperti itu. Lalu Tuhan berkata, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman Yesus ya, itu rumput, pohon banyak di daerah sana, tapi nanti setelah Roma menjajah, dihancurkan semua, dibakar semua, jadi tandus ya. Tapi pada waktu itu banyak rumput, kemudian maka duduklah orang-orang itu kira-kira, nah di sini Alkitab kita mencatat kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 5.000 laki-laki banyaknya. Nah, kemudian kita tahu ceritanya bahwa ketika mereka sudah memakan roti itu menjadi kenyang, Alkitab mencatat bahwa setiap orang bisa makan roti dengan sepuasnya, mereka mau tambah seberapa banyak masih berlebihan rotinya, mereka mau tambah ikannya seberapa banyak juga masih berlebihan, sampai akhirnya masih tersisa 12 bakul ya, roti dan ikan yang tersisa. Jadi semua orang bisa makan dengan kenyang. Bisa bayangkan 5.000 laki-laki saja, belum termasuk wanita dan anak kecil. Nah, ketika mereka makan sudah kenyang, ya, kemudian mereka, kalau kita baca di sini dikatakan bahwa mereka ingin menjadikan Yesus ini raja. Karena kita tahu kenapa seperti itu, bangsa Israel dijajah oleh Roma waktu itu, pemerintahan Roma, dan menurut buku-buku perjanjian lama akan ada seorang juru selamat Mesias yang akan membebaskan dari penjajahan Roma. Nah, mereka berpikir inilah Yesus, Tuhan Yesus inilah yang memberi makan mereka. Inilah pembebas mereka. Karena mereka mengacu kepada perjanjian lama, zamannya Musa ketika bangsa Israel di padang gurun dan Tuhan memberikan makan mana. Jadi mereka beranggapan Yesus inilah yang memberi mereka makan dengan puas, inilah raja itu yang akan menyelamatkan mereka. Nah, ketika mereka hendak menjadikan Yesus raja, ketika Tuhan mengetahui hal itu, dia menyingkir, dia ke seberang, dia menyeberang ke daerah Kapernaum ya, melalui Danau Galilea, dia menyeberang. Tapi kemudian orang-orang ini ketika menyadari Tuhan Yesus tidak ada, mereka ikut nyebrang, menyusul Tuhan Yesus. Ya. Lalu ketika menjumpai Tuhan Yesus, lalu mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus raja, nabi, pengajar, rabi, mereka memanggil nabi. Tapi Tuhan Yesus mengerti motivasi yang ada di dalam hati mereka.
Nah, lalu Tuhan di sini menjawab di Yohanes pasal 6 ayat 26 sampai 29, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Ya. Saya stabilo warna ungu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia mengacu kepada diri Tuhan Yesus sendiri, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambar-gambar yang tadi kita lihat pada awal presentasi khotbah ini, kita melihat bagaimana begitu kerasnya hidup ini bagi sebagian orang. Mereka mempertaruhkan nyawanya ya untuk mencari nafkah, untuk bisa mempertahankan hidup ini dengan makan, minum, dan kebutuhan hidup ini. Mereka mempertaruhkan nyawanya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja bekerja tidak salah ya. Seperti Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang bekerja saat ini, ada yang wira swastawan, ada yang profesional, karyawan, ada yang bisnis dan sebagainya, atau ada yang berusaha. Tentu saja tidak ada yang salah dengan semuanya itu, karena kita juga harus merawat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dengan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, dengan pendidikan, dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di balik pekerjaan-pekerjaan itu, yang hanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup kita, Tuhan Yesus di sini mengatakan, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaannya sederhana ya, percaya saja bahwa Yesus yang diutus Allah ini adalah Dia Tuhan Juru Selamat, Dia Mesias. Ya. Nah, lalu Dia mengatakan selanjutnya ayat 50, masih di pasal 6 ayat 50 sampai 61, lalu Tuhan Yesus berkata, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Wah, ini perkataannya keras sekali ya. Bagaimana mungkin makan dagingnya Tuhan Yesus dan minum darahnya? Ini kanibal ya. Mereka tidak bisa masuk ke dalam otak mereka ketika mendengar itu. Karena barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, semuanya ini dikatakan Tuhan Yesus di daerah Kapernaum, ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, nah ini dia ya, hard truth, ya, kebenaran yang sulit, kebenaran yang keras, ya, makanan keras. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Tuhan Yesus berkata, perkataannya keras. Ya. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Tuhan Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka. Lalu bertanya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, sejak dari saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat 66 mencatat mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya yang tinggal, yang nggak pergi, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini paralel Injil mencatat engkau yang kudus dari Allah sebagai engkaulah anak Allah, engkaulah yang diurapi, di anointed one, engkaulah juru selamat. Ya, Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus bukan manusia saja, anaknya Yusuf dan Maria, tukang kayu, tapi dia adalah inkarnasi dari Allah. Dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang kita baru baca tadi dari perikop kita, Tuhan Yesus membandingkan mengikutinya dengan pengalaman orang Israel yang mengembara di padang gurun pada zamannya Musa. Tadi saya sempat singgung ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada 40 tahun mereka, dan setiap hari Tuhan mensuplai makanan roti dari surga. Di bagian lain mereka bertanya, bisa nggak kita makan daging ya di padang gurun, dan Tuhan kirimkan burung puyuh. Mereka makan roti, mereka makan daging, dan mereka tidak pernah kekeringan untuk air. Mereka selalu tersedia airnya. Dari batu karang bisa keluar air, dari sumber air yang pahit bisa berubah menjadi air yang manis, dan seterusnya. Yang awan memayungi mereka ketika siang hari, sehingga mereka tidak perlu dehidrasi, dan tiang api ada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka tidak mati karena kedinginan di padang gurun, karena perbedaan suhu pada waktu siang begitu panas dan bisa dehidrasi, kekurangan cairan, dan pada malam hari kedinginan karena dingin sekali di padang gurun. Dan juga tiang api mengusir ular-ular di padang pasir yang berusaha membahayakan mereka. Dan kemudian juga penyertaan Tuhan dalam setiap peperangan, mereka tidak kalah, mereka selalu menang. Kita bisa melihat bagaimana 40 tahun Tuhan setia menyertai orang Israel, bangsa Israel, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, di dalam perjalanan itu, jika mereka tidak makan roti yang Tuhan sediakan setiap hari, mereka tidak bisa bertahan berjalan 40 tahun di padang gurun. Jadi roti mana itu betul-betul bisa mempertahankan hidup mereka untuk melewati 40 tahun di padang gurun sampai masuk ke tanah perjanjian. Ketika masuk tanah perjanjian, mereka tidak lagi hidup dari roti mana dari surga, tapi mereka mulai bercocok tanam dan hidup dari alam, dari pertanian, dari apa yang mereka tanam dan apa yang mereka ternak. Nah, pada bagian yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan berkata, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, tapi sampai pada hidup yang kekal. Pekerjaan apa itu? Tadi Tuhan menjawab, pekerjaannya adalah percaya. Dengan kita percaya, kepercayaan itu, iman itu akan mengisi jiwa kita dengan makanan yang tahan lama sampai hidup yang kekal. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, meskipun seseorang bisa berkecukupan makan, minum, dan semua dimiliki, tetapi seperti Blaise Pascal mengatakan bahwa dalam hati manusia ada bagian yang kosong, yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan sendiri yang menciptakan manusia itu masuk dalam hati yang kosong itu, dan hati itu menjadi penuh, kehidupannya menjadi penuh. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita harus makan dari roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Setiap hari, sehingga kita bisa hidup, ya, kehidupan yang bukannya sustain, yang hanya bertahan hari demi hari, tapi kehidupan yang sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya.
Nah, murid-murid Tuhan Yesus sendiri menemukan bahwa hal ini sulit untuk diterima. Ya, ketika Tuhan mengatakan dagingku adalah makanan dan darahku adalah minuman, dan Tuhan mengatakan kamu makan dagingku dan minum darahku sebagai minuman, itu menggoncangkan iman mereka, karena sebenarnya Tuhan berbicara tentang penyalipannya, tentang proses disalib, bukan secara literal. Ya, nah mendengar perkataan itu banyak mereka tergoncang imannya, dan banyak dari mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada waktu dalam kehidupan kita menerima kebenaran yang sulit, firman Tuhan yang sulit, firman Tuhan yang keras, firman Tuhan yang mungkin menegur kita, mengekspos kita tentang dosa dan kelemahan kita dan kompromi kita, atau hal-hal yang kita abaikan. Tetapi ketika kebenaran yang keras ini datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya opsi. Kita mau meninggalkan Tuhan dan firman-Nya dan gerejanya, atau kita tetap ikut Dia. Pengikut Tuhan Yesus yang sejati, dipanggil untuk menjalani kehidupan yang berkorban sepenuhnya, dan percaya dan mentaati Tuhan. Waktu kita ikut Tuhan, ya, tema seri khotbah ini cross check, kita mencek ulang kembali salib Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar untuk ikut Tuhan, kita mengikuti Dia, menyangkal diri, dan kita memikul salib kita. Nah, konsekuensi hidup ikut Tuhan dan hidup dengan pengorbanan ada dua. Yang pertama, kehidupan yang berkorban berarti tidak ada jalan untuk kembali. There is no turning back, there is no return. Nggak bisa putar balik, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Begitu kita komitmen ikut Tuhan Yesus, kita percaya kita tidak bisa kembali kepada kehidupan kita yang lama. Ya, ibaratnya jembatannya setelah diseberangi, jembatannya rubuh, sudah tidak bisa kembali. Ya. Nah, di situ tadi dikatakan di ayat 66 tadi, Yohanes pasal 6, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Tuhan Yesus sedang berbicara dengan mereka yang sudah mengikutinya ketika Dia memperkenalkan dirinya sebagai roti yang hidup. Namun ketika mereka mendengar sesuatu yang sulit diterima, mereka meninggalkan Dia. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus, ini berarti kita tidak akan berbalik dari mempercayainya dan mengikutinya. Tidak peduli betapa sulitnya kita menerima kebenaran yang Dia katakan kepada kita, tapi kita tidak punya opsi untuk berbalik kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pernah mendengar lagu ya, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nah, dari mana asal lagu ini? Lirik lagu ini didasarkan pada kata-kata terakhir dari seorang India, namanya Nokseng, seorang pria Garos dari suku Meghalaya yang ada di Assam, India. Ketika dia masuk Kristen pada pertengahan abad ke-19, ya, melalui seorang misionari baptis Amerika, dia dan seluruh keluarganya ikut Kristus, ikut Tuhan Yesus menjadi Kristen. Tapi konsekuensinya, dia dihakimi oleh masyarakat dan sekeluarga dibunuh karena imannya mengikuti Tuhan Yesus. Nah, sebelum dibunuh, sekeluarga dia membacakan ayat-ayat dari Yohanes pasal 12 dan dia mengatakan ini, dan kemudian diubah menjadi lagu. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back. Aku sudah memutuskan mengikuti Tuhan Yesus dan tidak ada jalan balik, tidak ada jalan putar untuk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, meskipun kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan kadang-kadang ya begitu keras dalam kehidupan kita, seperti khotbah minggu lalu dan hari ini, ya, tetapi kita tidak punya pilihan lagi untuk berbalik kembali ke dalam kehidupan kita yang lama, yang kehidupan yang duniawi dan kompromi. Hidup yang berkorban, poin yang kedua, berarti lebih memilih Tuhan daripada yang lainnya. Jawab Simon Petrus kepadanya ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, kamu nggak pergi seperti mereka, tinggal 12 yang tinggal bersama Tuhan. Lalu jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Jadi Simon Petrus ini tahu ya, di dalam Matius 16-18,
Ketika Tuhan bertanya, siapa aku? Dia berkata, engkau Mesias, engkau Tuhan, engkau Juru Selamat. Jadi Simon Petrus ini tahu bahwa Yesus ini Tuhan. Ya, tadi orang banyak, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Yohanes pasal 6, ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan Rabi, dan sebagainya. Tapi Yesus, Tuhan Yesus, Simon menjawab Tuhan Yesus dikatakan Tuhan. Simon berkata, Yesus Tuhan. Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kami percaya bahwa engkau adalah the anointed one, orang yang diurapi, Tuhan, Juru Selamat, yang kudus dari Israel. Allah, anak Allah sendiri. Simon Petrus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia mengatakan, kemana lagi kami akan pergi? Karena perkataanmu adalah benar dan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti Petrus, kita telah memilih untuk mengenal Yesus. Kita memilih Dia di atas pilihan yang ditawarkan dunia kepada kita. Kita memilih Dia karena kita yakin bahwa hanya Dia yang memiliki dan bisa memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya ada dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Ketika Dia mengatakan, aku roti hidup, ya hanya di dalam diri Tuhan Yesus ada kehidupan yang kekal itu. Di luar Dia tidak ada keselamatan dan hidup yang kekal. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akan menutup khotbah ini dari suatu cerita true story seorang yang bernama William Whiting Borden. Dia seorang anak milioner yang hidup pada abad 19 tahun 1900-an, dan dia adalah seorang mahasiswa yang brilian di Yale University. Dan dia sebagai ketua Pi Kappa Beta, jadi perkumpulan orang-orang pintar di Yale University. Dan dalam satu liburan keluarga ke Mesir dan ke beberapa negara lain, hatinya begitu terenyuh melihat penderitaan umat manusia. Dan pulang dari liburan, dia memutuskan memberikan hidupnya untuk pekerjaan misioneri, pekerjaan sepenuh waktu sebagai misioneri. Ketika dia lulus, kemudian dia punya cita-cita untuk menjangkau orang-orang yang ada di daratan Cina, orang-orang Uighur, dan oleh sebab itu dia ingin belajar bahasa Arab. Dia pergi ke Mesir dan dia belajar bahasa Arab. Dan ketika waktu dia memutuskan untuk menjadi missionary, dan dia tidak hidup mengandalkan hidupnya nanti dari degree, dari lulusan sarjananya, dia pintar sekali, muda, ganteng, kaya, ya apa yang kurang ya, pintar, muda, kaya, ganteng, dan rohani. Wah, ini ideal bagi yang belum yang membayangkan dapat suami pinter, ganteng, kaya, rohani. Ya, tapi dia memutuskan itu semua, ya, dan dia hidup hanya betul-betul mengandalkan Tuhan. Dia menulis tiga kata yang terkenal, ya, 3 kalimat terkenal, no reserve. Dia nggak punya cadangan lain. Dia tidak mengandalkan degree-nya, kesarjanaannya, dia tidak mengandalkan usaha dari orang tuanya, ya, tapi dia mengatakan no reserve, dia tidak punya cadangan lain. Dia hanya bergantung kepada Tuhan untuk hidupnya, untuk misinya. Dan kemudian kata yang kedua yang dia tulis, no retreat. Setelah dia memutuskan menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu di ladang misi, ya orang tuanya kecewa sekali karena orang tuanya miliuner dan berharap William ini melanjutkan bisnis keluarga, tapi dia menolak. Dan orang tuanya marah dan tidak boleh menerima seluruh warisan, dikucilkan gitu. Kalau dia menuliskan no retreat, dia tidak akan mundur. Ya. Dan ketika dia di Mesir, sakit meningitis, ya, radang otak. Ya. Dan akhirnya dia meninggal, dikuburkan di Mesir. Ya. Tapi dalam keadaan dia sekarat, kalimat ketiga yang dia tulis, dia mengatakan no regret. Dia tidak pernah akan menyesal dengan keputusan yang dia ambil. Di dalam Alkitabnya kemudian 3 kalimat ini tertulis, ya. No reserve, tidak ada cadangan. No retreat, tidak akan mundur. Dan no regret, tidak ada penyesalan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kehidupan William Borden ini menginspirasi banyak orang sampai hari ini. Dia tidak pernah sampai ke Cina untuk menjangkau orang-orang Uighur, tapi hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang sampai hari ini. No turning back, tidak ada jalan mundur, tidak ada penyesalan, dan tidak ada cadangan yang lain.
Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mencari Dia, karena mereka kenyang, karena mereka merasa bahwa Tuhan akan menjamin hidup mereka, kalau Dia jadi raja, kami akan sejahtera, dan mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja, ya. Dan mereka mencari Tuhan karena sudah kenyang, sudah lihat mujizat. Tuhan berkata, kamu jangan ikut aku karena mujizat, karena makanan yang kamu sudah makan dan kenyang, tapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan ini, tadi saya mengatakan, kita tetap bekerja. Karena bentuk kita bekerja adalah kita memuliakan Tuhan dengan pekerjaan kita. Dengan usaha, bisnis, wira swasta, dan sebagainya yang kita kerjakan hari ini. Semua adalah mulia dan untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita harus ingat baik-baik. Firman ini berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Kita tidak bekerja hanya untuk mempertahankan hidup kita, makan, minum, pakaian, rumah, masa depan, investasi, dan seterusnya. Semuanya itu baik. Tapi kita harus lebih percaya, mengandalkan Tuhan Yesus sendiri. Setiap hari kita harus makan dari roti hidup, melambangkan makanan rohani. Ya. Setiap hari kita harus bersekutu dengan Tuhan dan mengandalkan hanya Dia saja. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup yang kekal. Di luar Tuhan Yesus, tidak ada hidup yang kekal. Dan Tuhan tadi berkata, bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segala yang kita miliki, kalau kita sudah meninggal, nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Kita nggak bisa bawa itu semua. Di rumah masa depan kita yang cuma ukuran 1 kali 2 meter, rumah masa depan. Ya. Tapi yang kita bisa bawa adalah jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan di surga. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih, yang kita bawa, mereka percaya dan mengenal Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita menangkan. Kita membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan apapun yang kita kerjakan pada hari ini, dengan usaha, profesi, dan pekerjaan masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di balik itu semua, mari kita tetap percaya, hanya Tuhan Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Bukan karena agama kita, perbuatan baik kita, pekerjaan baik kita. Dan tadi Tuhan berkata, bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang sampai pada hidup yang kekal. Yaitu hubungan yang kita bangun setiap hari pada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mau berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di ruang Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang memperingatkan kami agar kami bekerja bukan untuk sesuatu yang fana di muka bumi ini saja. Kalau kami bisa hidup dengan nyaman hari ini, kami makan berkecukupan, kami minum berkecukupan, kami punya pakaian, kami bisa tinggal di rumah yang baik, kami punya kendaraan, kami sehat, kami punya investasi, kami dalam keadaan baik-baik saja, keluarga kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya itu, tapi jauh di balik itu kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan yang memberikan kehidupan itu semuanya. Engkau Tuhan yang menyediakan, yang memberikan semua kehidupan yang kami miliki pada hari ini. Dan sudah selayaknya hidup ini adalah untuk memuliakan Engkau, hidup adalah untuk menyenangkan Engkau, hidup adalah untuk beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup ini adalah untuk membawa Injil-Mu diberitakan, sehingga banyak orang mengenal Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan, amin. Tuhan berkati.